Oke, kita lanjut sobat. Lanjut yang selanjutnya ya, Mas Fajar. Di bulan Ramadan ini, segala sesuatu ibadah kan pasti dilakukan oleh umat muslim ya. Nah, dalam hal pahala, diterima atau tidak diterimanya pahala kita, itu kan hanya Allah yang tahu ya. Kita sebagai umat muslim itu hanya berusaha dan berdoa, kan begitu. Nah, tetapi pertanyaan saya begini, ada tidak sih orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dalam arti pahalanya itu tidak diterima? Bukannya ia semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dengan Allah. Ada nggak sih itu? Apa saja faktor-faktornya mungkin? Ya, jadi pada bulan Ramadan tersebut pengampunan Allah itu sangat luas. Dalam hadis disebutkan ketika seseorang masuk bulan Ramadan, satu, awaluhu rahmatun, dia mendapatkan rahmat pada bulan Ramadan. Kedua, wa awsatu maghfiratun, dan pertengahannya diampuni dosanya. Ketika dia pertama dia nggak bisa dapat rahmat, masuk lagi turun lagi, itu mendapatkan pengampunan. Yang terakhir, yang paling terakhir nih, namanya akhir ya, paling ringan. Wa akhiruhu itqu minan nar, dan paling akhir dijauhkan dari api neraka. Dan pertanyaan yang sama tadi, ada nggak sih orang yang bukannya dia semakin dekat sama Allah tapi semakin jauh? Jadi dalam konteks ini kan katanya dalam hadis itu ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka, betul nggak? Iya, betul. Pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, ditaruh di lautan supaya nggak boleh. Tapi kenapa kok masih ada orang yang dia malas, dia nggak puasa, bahkan nggak diampuni, gitu gimana sih? Jadi dalam diri manusia itu ada namanya nafsu. Nafsu itu gimana sih? Bentuknya nggak ada yang tahu. Nafsu itu abstrak, nggak kelihatan. Jadi kita harus berusaha mungkin untuk mendidik nafsu kita. Di antaranya dengan puasa itu. Dengan puasa kita bisa mendidik. Dengan puasa kita bisa melatih nafsu kita. Jadi dengan konteks Musambul ini ada dulu ketika Rasulullah suatu saat beliau itu khutbah naik mimbar, itu beliau tiba-tiba bilang amin satu kali, ya, amin dua kali, amin tiga kali. Sahabat kok tanya, khutbah kok? Ya apa sih kata orang Jawa? Khutbah Rasulullah bilang amin kenapa? Gitu. Nah setelah khutbah ada yang tanya, Rasulullah kenapa kamu tadi bilang amin 3 kali? Rasulullah pun jawab, satu, ketika saya naik khutbah, Jibril berdoa bahwasanya seseorang di antaranya ya, yang saya tahu, yang saya ingat, orang yang ketika namanya Rasulullah disebut dia nggak menjawab, maka Jibril bilang supaya dia dijauhkan dari Allah, dia nggak dapat pengampunan. Di hadis yang lain dikatakan mendukir tu indahu falam yusalli alayya, itu orang yang bakhil. Jadi ketika namanya Rasul disebut harus jawab. Contohnya sahabat Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi. Ketika orang nggak jawab, itu orang yang pelit kepada Rasul. Dan dijauhkan dari Allah. Dijauhkan ya, dijauhkan, semakin didekatkan tapi dijauhkan. Terus yang di akhir yang saya ingat nih hadisnya, di sini disebutin man adraka Ramadan falam yukfarulah ab'adullah. Orang yang mendapati bulan Ramadan masih diberikan kesehatan, diberikan jasmani rohani sehat, tapi kalau nggak diampuni, maka dia bukan semakin dekat dan makin jauh. Rasulullah pun bilang amin loh. Rasulullah udah aminin loh, pasti terkabul, nggak mungkin nggak. Ya. Hati-hati jadinya. Ketika dapat Ramadan kalau nggak diampuni, malah semakin jauh. Bukannya kita di bulan Ramadan semakin dekat, malah semakin jauh. Jadi banyak masalah yang nggak seseorang muslimin dan muslimat yang nggak dikabulin. Karena itu tadi kalah sama nafsunya. Jadi ya
Jadi hati itu ada yang mati, ada yang hidup. Ya. Hati yang mati itu gimana sih? Hati yang hidup gimana? Hati yang hidup ketika kita melakukan suatu kebaikan, apapun itu, sholat, puasa, haji, birrul walidain, itu senang melakukannya, berarti itu masih hidup, sangat hidup. Tapi kalau melakukan maksiat, dosa, nggak sholat, tinggalin semuanya, nggak ada rasa nyesel dalam hatinya, berarti hatinya udah mati.